jangan mengharapkan gerakan itu muncul dari rakyat. Karena rakyat itu adalah orang tua kalian ya. Mereka akan sibuk mencari uang, kerja segala macam. Karena saya pikir generasi perubahan itu harus tetap ada, dan itu biasanya keluar dari kampus. Akhirnya tidak ada aware gitu. Jadi anak-anak yang kita pingin jadi generasi perubahan malah nggak tahu itu 98 itu ada apa. Hai Hard Rockers, welcome back to GMHR Bali Podcast sama Maria dan Tera. Kali ini kita kedatangan artis yang sangat gelap. Iya. Dia sering kali mengisi hari-hari di Bali itu dengan sindiran-sindiran ya, kita nggak tahu kenapa. Iya, kita panggil aja. Juga adalah yang bagus-bagus dong. Iya. Putra Kebanggaan Bali. Oh iya. Kan gue sisi gelap, gue sisi gelap, lu sisi terangnya ya kan ya. Lah, ini dia Gusdar. Kita dengerin gitu. Ya. Wherever you go, it's a good morning Hard Rocker show. Oke, Gusdar kan selama ini sering membuat karya ya kan, entah itu diposting atau dipamerkan, tentang isinya adalah bentuk kritikan dan juga opini, apalagi soal pemerintahan biasanya. Itu aman selama ini, nggak takut disenggol gitu? Sebenarnya ya secara pribadi pastilah ada rasa was-was, terutama dari orang sekitar kita sih. Cuman karena saya backingnya pernah di media, jadi waktu kalau dulu ada editor yang akan bentengi kita kan, begitu opini kita dalam bentuk visual itu terlalu keras, editor yang maju gini loh menjelaskan ke publik atau ke pejabat setempat yang ngerasa nggak enak feelingnya. Nah, kalau sekarang saya kerja sendiri, gerilya sendiri, harus aware juga dengan karya kan. Ini kalau saya keluarkan apakah membuat orang tersinggung tanpa saya bisa menjelaskan atau gimana. Jadi saya harus backup diri dulu sih. Oh, gimana? Pertama kita tahu kan ada UU ITE kan. Jadi satu, kita aware, tidak menyebut nama secara spesifik, tidak doxing gitu. Jadi kita nunjuk ini loh kebijakannya nggak benar, pejabatnya kayak gini loh. Tapi orang langsung ke-trigger, ini kayaknya kejadian isu baru nih, isu yang ini kayak gitu. Tapi kan kita nggak sampai nunjuk orang sih, karena itu di undang-undang kan berbahaya juga. Oh, tapi gambarnya kan mukanya mirip. Iya, itu boleh nggak kalau seperti itu? Dalam kalau kartun opini kita mengkritik seperti itu sebenarnya boleh. Nah, orang kadang nggak masih takut-takut ya. Waktu saya bikin SBY atau siapapun, Megawati segala macam, yang saya memang bentuk orangnya seperti itu, mereka adalah sebagai public figure. Dan mereka kita kritik kebijakannya, kita nggak pernah mengkritik personal ya. Pokoknya orangnya gini loh, postur tubuhnya gini, jelek banget mukanya, nggak gitu. Kita mengkritik ini loh orangnya, pejabat kita, public figure, dan kebijakannya ini kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi sempat sih orang nanya kenapa berani gambar gitu. Ya memang karena backing media, sebenarnya itu sah-sah aja sih kita gambar. Oke, tapi nggak pernah kejadian berarti ada dari pihak pemerintahan yang mungkin menegur atau gimana? Paling via DM kayak gitu sih biasa. Kalau waktu di media dulu, editornya sih yang nerima. Pejabat ada yang marah segala macam. Waktu pilkada sebelumnya di Karangasem juga sempat sih kejadian. Nah, dikontak juga, disuruh, karena ada gambar yang beredar dikira itu punya saya, padahal bukan. Oh, mirip aja. Cuman kan saya tahu siapa yang bikin, teman-teman seniman juga, cuman mereka aware gitu, nggak isi tanda tangan gitu. Jadi itu diedarkan untuk menyerang satu pihak, pesanan sih. Cuman orang taunya di Karangasem ini Gusdar gitu. Jadi saya dikontak sih, disuruh tiarap. Oh, terus tiarap maksudnya beneran tiarap? Oh enggak. Nyumput dulu gitu. Berhenti. Saya nyari meja kok nggak ada gitu. Jadi nggak bisa tiarap. Tapi saya sempat kontak petinggi partainya, bilang waktu itu kan dipegang sama yang terpilih dipilih sekarang. Dia kontak sih kayak gini. Dia bilang nggak apa-apa, jalan aja terus. Oke. Kritik itu bebas. Asal tahu aware aja sih apa yang kita kritik. Nih di dalam karya-karya Gus ini tuh kan ada menggunakan simbol-simbol. Kayak misalnya kenapa sih tikus yang dijadikan simbol untuk korupsi? Kenapa sih misalnya ada hewan apa yang dijadikan sebagai simbol apa, ataupun warna? Itu belajar dari mana itu kalau kayak gitu tuh? Sebenarnya
visual itu umum sih kita lihat. Bahasa visual itu sebenarnya umum. Kalau kita gambar tikus, orang pasti berpikirnya ini koruptor. Jadi sebenarnya kadang enggak tikus aja saya bikin sih. Bisa saya gambar badak untuk orang yang bebal gitu, koruptor yang bebal, babi segala macam itu umpatan secara visual sih bahwa ini bukan manusia kayak gitu. Ini sifat lo ini kayak binatang. Jadi secara visual kita harus membuat masyarakat yang ngelihat itu cepet tanggap gitu. Jadi tanpa perlu ada kata-kata atau apapun udah langsung ngerti maksudnya apa jadi, gitu ya. Kalau kita bikin ini manusianya ganteng, terus di sebelahnya manusia ganteng, ngambil duit, visual kita yang kita gambarkan itu belum tentu ditangkap orang banyak kan. Ini apaan nih, orang lagi bisnis? Ini orang lagi serah terima duit. Jadi kayak tebak gambar ya. Jadi gitu. Tebak gambar apa kayak ini ya. Ya. Kuis piramida aja. Iya. Zaman 95 tuh ya. Zaman 95 tuh. Saya baru lahir. Iya. Tapi Gus Dak sendiri ini kita jadi kepo. Sebenarnya mulai membuat karya-karya sampai sekarang ada animasi juga kan, bukan cuma ini aja ya. Motion. Itu mulai awalnya banget dari kapan sih? Sebenarnya senang gambarnya itu dimulai saat masih tinggal di desa. Jadi ayah bapak, saya panggil bapak almarhum, seorang guru ya. Jadi di desa kan nggak ada taman kanak-kanak. Jadi begitu lahir sekian gini umur cukup langsung masuk SD. Lebih cepat berarti ya? Ya, jeda itu dipakai untuk mengajari saya baca tulis dengan cara menggambar dulu. Jadi beliau gambar kodok, di situ tulisan kodok. K dikosong-kosongin kodok gitu. Tapi saya tertariknya dengan gambarnya. Saya tiru gambarnya baru hurufnya. Terus bapaknya kayak kok bagusan gambar kamu ya daripada saya gitu. Tapi itu sebenarnya terasa kan lama-lama gambar akhirnya berbentuk. Jadi waktu era-era itu semua pasti tahu ya ada Pak Tino Sidin di TVRI. Oh ya, TVRI. Itu dia Bob siapa? Bob Sadino sih siapa kalau di itu yang rambutnya keribu. Yang versi bule. Iya, versi bulenya ya. Terus ketika dapat gambar-gambar kalau tinggal di desa itu kan kayak poster Dragon Ball itu susah, komik susah. Jadi begitu dapat gambar yang menarik itu Superman, Batman, DC itu dari potongan koran majalah itu di tracing. Gambar ulang tracing. Bahkan di depan TV gambar juga ngelihat. Ditempel gitu. Kan zaman dulu TV-nya layar cembung gak nyetrum tuh. Nyetrum. Gambarnya cuma bisa hitam putih. Bagus ya. Pokoknya kita dengan media apapun waktu itu belajar sih. Berarti nggak kena yang gambar gunung 2, ada jalan sini, sawah, ada matahari. Era itu ada, cuman karena saya pikir kok gini-gini mulu, malah saya gambar yang berbeda. Dan akhirnya teman-teman sama kakak kelas ngikut juga, minta bantuan. Dapat ini ya, lumayan dari udah bisnis sejak kecil. Bisnis. Ya. Kemarin dong gambarnya udah dapat. Berapa dulu bayar kayak gitu? Era itu Rp50. Rp55. Itu bisa beli apa ya zaman dulu Rp50? Itu di era itu di Bali bisa beli bubur loh. Oh ya? Lumayan ya. Lumayan. Bisa menafkahi keluarga tuh. Berarti sekarang tuh udah 1000 kali lipatnya. Iya. Ya 25.000 lah. 25.000 lah. Terus tapi itu kan awal mula menjadi seniman. Tapi awal mula berani mengkritik lewat seni kapan tuh? Ini terus berjalan lagi. Begitu bisa gambar-gambar segala macem. Saya sempat kerja di media kan. Media itu kita harus baca update terus berita kan. Berita harus update. Karena mereka kan naruhnya di depan, di cover. Waktu itu di Bali cuma di situ aja kayak di media itu aja yang naruh gambar kartunya di cover. Di depan. Sedangkan yang lain kan di belakang. Comic strip, lucu. Atau hari Minggu doang. Iya. Favorit saya kan kayak legend-legend Bali ada Jango, ada Sangut Dalemnya. Nah, ketika dikasih tugas gambar itu saya harus update beritanya apa, dan hari itu juga saya harus gambar karena dini hari naik cetak dan besok harus beredar. Jadi gambar-gambar. Jadi sejak itu aware dengan politik, sosial, budaya, ekonomi segala macam. Jadi begitu dapat asupan itu langsung ke-trigger, ini bikin ini. Kadang editor yang minta, kadang kita sendiri karena waktu yang terbatas. Tapi harus pinter-pinter. Setelah keluar dari media pun tetap dilanjutkan mengkritiknya ini. Waktu keluar dari media saya pikir
ini tetap menarik kok. Banyak orang menunggu gambar visual yang mereka nggak usah baca gitu, mereka langsung ngerti ada isu kayak gini. Begitu mereka ngelihat visualnya bagus, ketrigger mereka isunya ini lebih dalamnya kayak apa. Baru mereka mencari tahu dengan gambar. Oh, jadi sebagai gerbang lah ya. Iya. Sebagai gerbang untuk orang tuh, oh ini ada kasus ini nih gitu. Benar. Kasus apa yang paling yang menurut Gus Dark ini paling berat yang pernah digambar gitu dan itu mendapat respon wow gitu dari masyarakat? Banyak sih sebenarnya. Ada salah satu teman saya kan banyak penulis ya, Bali Bloggers. Ya. Bali Bloggers itu ada komunitasnya. Jadi ada teman yang menceritakan pengalamannya ketika dia sama keluarga ke Pantai Nusa Dua lagi santai-santai, tiba-tiba didatangin security, disuruh pergi. Oh iya. Nah, kegundahannya itu, keresahannya itu dia tulis. Tapi respon orang kan ngeliat tulisan sebanyak itu kan nggak semua orang bisa membaca dengan baik. Iya betul. Saya kontak dia kan karena saya punya karya yang sama. Saya bilang, bro kamu pakai gambar saya untuk memvisualkan tulisannya. Begitu dia pakai langsung boom. Naik. Jadi saling bantu lah ya. Nah kemudian ya banyak orang yang pasti tahu kalau saya banyak aktif juga di gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Itu dari tahun 2013 sampai sekarang sih karena masih. Jadi waktu itu banyak pergerakan saya support dengan karya. Saya kirimkan karya biar mereka bisa bikin baliho gratis. Maksud saya kirimkan karya gratis biar mereka bisa bikin baliho sendiri secara mandiri. Oh, jadi gambarnya aja nih mentahannya. Mereka mau jadiin apa, stiker apa segala macam. Mereka mau isi nama STT, nama desa adat, silakan gitu. Jadi waktu itu nyebar sampai seluruh Bali. Dan yang di Karangasem ini ngerasa jauh dari pergerakan di Benoa kan di Karangasem. Saya coba untuk meletupkan api perjuangan di situ kan. Lewat karya, support teman-teman relawan, akhirnya di sana juga akhirnya nyebar juga baliho perlawanan. Dan hal yang sama juga saya lakuin pas COVID-19 kemarin. Apa yang dilakuin? Waktu itu banyak berseliweran berita yang kita aja untuk merangkum itu COVID itu apa, gimana cara menghindari segala macam itu kan terlalu banyak tulisan yang kita mana bisa dipegang mana enggak. Akhirnya saya bikin sebuah poster merangkum dari berbagai sumber, saya bikin posternya, saya share secara gratis di sosmed. Kemudian ketemu sama teman orang Amerika yang punya dana untuk menyebarkan baliho, tapi nyari baliho waktu itu sulit. Belum ada, karena waktu itu saya ingat pemerintah belum mengeluarkan baliho resmi, apalagi yang di Bali belum ada sama sekali. Jadi ketika dia nyari gini, orang nunjuk ke saya kasih gratis. Akhirnya sama juga itu nyebar ke seluruh antero lah. Ya. Kemudian dari pemerintah biasa melihat ini, oh ini nggak resmi, padahal saya sudah cantumin WA resmi ke dinas segala macam sih, yang bisa dikontak sama masyarakat kalau pengen tahu tentang info tentang COVID ini. Tadi kan Bli sebut tuh untuk memercikan api perjuangan, ya kan. Sekarang di usia Bli dan pengalaman Bli ini, gimana sih cara dari Bli sendiri untuk ke depan, untuk generasi muda, untuk menyebarkan api perjuangan itu? Ada nggak sih usaha-usaha yang dilakukan oleh Gus Dark ini? Betul. Sebelumnya sih sempat saya coba di kampus-kampus. Sempat diundang sama UNUD, sama Warma Dewa juga untuk ngobrolin soal korupsi. Karena saya pikir generasi perubahan itu harus tetap ada, dan itu biasanya keluar dari kampus. Jangan sampai kampus dijadiin markas politik, ekonomi atau segala hal yang mengurangi kekuatan pemuda untuk menjadi agen perubahan. Umpamanya mereka kan banyak sekarang dikasih bantuan-bantuan yang ternyata harus support partai tertentu, pejabat tertentu, dan akhirnya menjadi bias generasi perubahannya di mana. Ketika diundang sama BEM, saya juga BEM UNUD, saya sempat bilang kalau jangan mengharapkan gerakan itu muncul dari rakyat, karena rakyat itu adalah orang tua kalian ya. Mereka akan sibuk mencari uang, kerja segala macam untuk mensupport kalian kuliah. Oh iya. Bebannya ini udah banyak. Lalu nunggu pergerakan dari kita, kaum
proletar gitu. Itu kan lama. Karena harus mencapai titik tertentu yang kita ngerasa muak dan seperti 98 itu muak dan enough is enough, baru ada pergerakan. Sedangkan kalau dari pemuda ini dengan idealismenya itu, pemikirannya itu bisa melakukan sesuatu. Berarti proletar terus habis itu ada atasnya cendekia, berarti kaum cendekia middle ini yang bisa bikin pergerakan. Yang belum punya beban. Tanggung jawab. Karena mereka waktu saat ini mereka masih memikirkan negara ini harusnya seperti ini kok jadi begini. Ya. Sedangkan kita udah kerja kayak gitu. Ada perbedaan visi di situ. Jadi begitu ada pergerakan dari kampus, ya pasti orang tuanya support. Mana ada orang tua yang tidak support anaknya kan. Kalau anaknya melakukan perubahan dari kampusnya, ya orang tua pasti support. Anggaplah rakyat itu sekarang memang orang tua mereka. Itu kan secara akademik. Ada nggak sih cara populer yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas? Ini loh, gue punya kritik. Ini loh, gue punya saran terhadap politik. Dengan media ini, gue juga tetap bisa bersuara, menyuarakan pendapat. Ada nggak sih yang dilakukan selain? Ya, saya ada workshop tentang lingkungan segala macam. Untuk hal-hal yang simpel dulu ya. Mungkin mengkritik, mungkin dengan seni saya mungkin ada pasarnya sendiri sih. Sedangkan untuk kayak lingkungan gitu ada anak-anak kecil yang bisa saya ajak workshop bareng seperti di pemutaran, ada festival pemutaran. Di situ saya dikasih kesempatan ngasih workshop untuk ngasih tahu anak-anak tentang situasi lingkungan sekarang kayak gimana. Jadi begitu mereka selesai beach cleaning, saya ajak gambar sampah apa aja yang mereka ambil, mereka gambarkan. Dan dibuat karyanya masing-masing. Betul. Dari situ saya menanamkan awareness tentang lingkungan. Dan sempat juga sama Robi ya waktu itu ke Puncak Gunung Agung, 4 km dari Puncak Gunung Agung, untuk ngajarin workshop juga sih di situ tentang lingkungan. Karena negara gunung ya, kalau sampahnya dari gunung pasti ke laut juga gitu. Akhirnya muter ya semuanya. Itu sih beberapa cara. Tapi saya tetap berusaha untuk ngadain show ya, pameran segala macam. Pameran ya. Lagi ada pameran? Iya, saat ini di Ubud lagi bikin pameran juga sama teman-teman. Karena kalau karya kita diam di media sosial, kan akses orang juga terbatas. Jadi begitu ada peluang-peluang lain yang saya bisa berikan visual di hadapan mereka, itu saya rasa saya akan ambil juga. Apapun itu. Coba diinfo dulu dong pamerannya, siapa tahu ada yang mau datang kan. Saat ini hari apa ini? Hari Selasa. Rabu. Selasa. Ini akan ada pameran sampai tanggal 14 Mei di Wayah Ubud. Di Keliki. Pasti lingkungan itu ya. Lingkungan. Ya, kan. Itu ada apa aja yang dipamerin? Itu ada beberapa karya saya yang salah satunya yang sempat kita pamerin bersama Pulitzer. Jadi Pulitzer itu seperti yang kita tahu ada apa namanya? Dana uang, penghargaan. Iya. Award. Dana uang penghargaan. Ternyata mereka juga punya concern bahwa tulisan itu harus bisa diakses semuanya. Nah, untuk membuat tulisan itu menarik, mereka bekerja sama dengan seniman. Nah, salah satunya saya diajak kerjasama di situ. Jadi memvisualkan beberapa artikel yang mereka biayai sampai ke pedalaman tuh, tentang yang kemarin tuh yang lagi rame itu food estate. Ya, sebenarnya kita dikasih artikel, banyak artikel, silakan pilih yang mana gitu. Sebenarnya saya tertariknya, wah ini food estate sama beberapa hal itu saya ambil. Apa tuh food estate? Food estate itu adalah kita pingin menjadi sumber pangan dunia. Dengan cara menanam tanaman pangan yang bisa dijual ke orang-orang begitu mengalami krisis pangan di seluruh dunia. Kayak swasembada pangan gitu. Kalau swasembada itu kan ke kitanya. Ini kita ke global. Sangat ambisi ya. Iya, ambisinya keras, tapi masalahnya adalah yang dijadiin lahan untuk food estate itu nggak ada. Adalah hutan. Hutan produktif. Tapi sekarang juga udah nggak ada, sawah-sawah udah dijadiin villa. Betul. Dan ya dulu kan Bali punya lumbung pangan. Betul. Jadi lumbung villa. Itu nggak pengen dikritik tuh kayak gitu. Itu ada kritik. Dan itu dibawa sama teman saya dosen UI ya.
Kalau pernah dengar lagu Lembayung Senja, Oh. Lembayung Bali. Oh, Lembayung Bali. Saras Dewi. Ya, itu yang sering ngasih lihat ke anak-anak mahasiswanya tentang Bali, tentang yang saya gambar itu. Wih. Tapi masih ada semangat untuk berkarya terus dan mengkritik pemerintah kan? Saya pikir selama selama Jantung masih berdetak. Lagu dong. selama lagu Iwan Fals itu Lagu yang mana nih? relevan. Iya. Yang mana? Banyak Pesawat lagu-lagu- tempur. Ya, lagu-lagu yang kritik sosial itu masih relevan, berarti something wrong. Oh. Karena itu kan lagu dari Orde Baru ya. Oh iya. Era Orde Baru perlawanan. Kita ngelewatin 98. Heeh. 98 seharusnya kan anak-anak aware juga loh. Ada sejarah 98 seperti kita dicuci otak waktu Orde Baru kan. Ada 65, ada 45. 98 ini gaungnya kok kurang gitu. Karena saya anggap reformasi ini nggak selesai, nggak tuntas. Belum, tuntas. iya. Bukan, selesai. ya belum. Kita berharap belum, tapi Iya. kalau stuck dibilang enggak seperti 65 kan tidak ada Iya. kelanjutan. Stuck. Nanti ada lagi. Akhirnya Yang ini yang mulai. akhirnya tidak ada aware gitu. Iya, iya, iya. Jadi anak-anak yang kita pingin jadi generasi perubahan malah nggak tahu itu 98 itu ada apa. Waduh, itu pembicaraan affair tuh. Berat ya. Ya, Iya. berat sekali itu. Tapi saya berusaha, Iya. berusaha untuk Ya. karya-karya saya untuk memvisualkan secara gampang. Supaya dicerna orang tuh orang. ya Iya. gitu. Apalagi sekarang kan orang baca aja agak sulit ya. Betul. Lebih baik bikin konten, nonton-nonton gitu. Ya di era sekarang kan era visual ya. Mm-mm. Smartphone juga berlomba-lomba bikin kamera tercanggih karena kita di era visual. Iya, Jadi benar. Gitu. saya gunakan itu segala macam saluran sosial media untuk Menggaungkan men-share ya propaganda. propaganda. Jadi saya punya Propaganda. t-shirt sendiri. Oh. untuk- Ini salah satunya ya. Karya saya. Jadi clothing line saya namanya Dakit Propaganda. Oh. Dakit Propaganda gitu artinya. Ada contohnya? Ini? Oh ya, kirain ada nih contohnya satu gitu. Kita dapat juga. Ukuran berapa? ya. Jadi orang tanpa harus teriak-teriak di jalan pun mereka bisa nunjukin ini Oh, kritiknya kritiknya lewat- itu. Bagus ya. Bagus. Menarik. Ini Ya. sebenarnya baik banget pembahasan menarik yang Ya. sebenarnya harus agak dalam ya. Iya, dalam lah. Ini karena Iya, pembicaraannya iya. pembicaraan bukan pembicaraan siang-siang, pagi-pagi. Iya. Ini pembicaraan tengah malam. Ya kan, untuk membicarakan sambil ngopi untuk membicarakan masa depan, moral bangsa dan seterusnya. Iya benar. Ini nggak akan selesai. Tapi jika dikasih kesempatan untuk memberikan 1-2 kalimat ya kan sebagai penutup nih untuk yang lagi nonton atau lagi dengerin di radio untuk hard rockers atau sesama seniman atau apa yang mau disampaikan sama Gus Dark? Dari dulu sih saya gaungkan bahwa seniman bersatu takkan pernah dikalahkan. Jadi seni itu sebenarnya kan tumbuh dan lahir di dalam kehidupan rakyat. Jadi apapun napas yang terjadi di kehidupan rakyat itu akan menjiwai seni itu sendiri. Jadi kalau rakyat resah, jadi seni itu harus ikut. Jadi seni itu nggak boleh membuai sehingga rakyat diam. Tapi Kita- justru harus mencerminkan kegundahan keadaan itu rakyat, ya. kegundahan itu harus Ini juga- ada di tiap seni. Ini juga mau gue tanya lagi. Betul juga nih. Panjang sekali hard rockers. Panjang, Ya kita minta izin dulu. Kita selesai di sini dulu ya. Nanti kita Sampai 10 ya. Sampai sesi 10. Ya, terima kasih hard rockers yang udah menonton dan mendengarkan GMHR Bali Podcast. Saya Tera pamit. Mari yang kita juga pamit. Terima kasih untuk Gus Dark yang sudah mampir dan berbagi dengan kita. Hopefully kita bisa ketemu lagi ya. Ya, Bye-bye. bye.